Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu. Pak Guru doakan semoga kita semua sehat selalu dalam lingkungannya. Oke, kali ini kita akan belajar lagi. Oke, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kita langsung saja kita gagas yang berikut ini. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kelas 4, tema 1, subtema 1. Lanjut. Sebelum kita belajar mengenai gagasan pokok, hal yang perlu kita ketahui adalah paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat dalam suatu teks bacaan. Jadi ada lebih dari satu kalimat dalam suatu paragraf ya. Paragraf ditandai dengan tulisan awal yang menjorok ke dalam. Maksudnya apa? Contohnya, di sini ada sebuah paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan dan seterusnya. Nah, kita lihat kata tulisan pawai budaya ini agak menjorok ke dalam, ya, tidak sama dengan yang lainnya. Ini dinamakan sebagai alenia, ya, alenia. Nah, ini adalah awal dari sebuah paragraf. Oke, kita tahu ya. Lanjutkan. Nah, dalam sebuah paragraf itu ada namanya kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Adalah kalimat yang berisi informasi utama atau kesimpulan dalam suatu paragraf. Kalimat yang paling penting ya, yang berisi informasi utama gitu. Oke, kalimat utama itu bisa terdapat di mana saja? Di awal paragraf, disebut sebagai paragraf deduktif gitu. Yang kedua, di akhir paragraf, namanya induktif, disebut juga induktif gitu, di akhir. Awal dan akhir paragraf, nah ini namanya sebut paragraf campuran. Namun biasanya untuk kelas 4 cuma kita mempelajari tentang di awal dan akhir paragraf, deduktif dan induktif. Untuk campuran biasanya nanti di kelas tinggi lainnya ya, gitu. Mungkin kelas 6 begitu. Oke, kalimat utama dengan gagasan pokok itu sama, intinya sama. Tapi kalau gagasan pokok bisa diringkas. Misalnya kalimat utamanya panjang sekali ya, itu gagasan pokoknya bisa diringkas dari kalimat tersebut. Itu sama, ide pokok ya, ide utama itu sama, intinya sama tentang kalimat utama itu. Oke. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau kalimat utama? Yang pertama adalah membaca seluruh paragraf dengan seksama. Kita baca dulu paragrafnya semuanya begitu ya, dengan seksama. Tidak usah terburu-buru gitu. Yang kedua, memperhatikan kalimat terakhir paragraf. Jika dia berupa kesimpulan, maka kalimat utama berada di akhir paragrafnya. Intinya di akhir kalimat ya. Kalimat paragraf terakhir pada suatu kalimat terakhir pada suatu paragraf. Apakah dia kesimpulan atau tidak gitu. Oke, mari kita coba mencari gagasan pokok dengan cara di atas ini. Oke.
Oke, langkah pertama kita baca dulu semuanya ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Langkah keduanya kita lihat kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir mana? Ini. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini kalimat terakhirnya ya. Apakah kalimat terakhir ini adalah suatu kesimpulan? Bukan ya. Ini masih kalimat penjelas. Masih kalimat penjelas seperti kalimat-kalimat di atasnya ini. Ya. Karena ini cuma masih bagian dari pawai tersebut. Gitu. Jadi kalimat utamanya adalah pertama. Pawai ora pertama, kalau nggak pertama ya di akhir gitu ya. Kalau tidak deduktif, induktif gitu. Jadi yang perlu diingat, kita perhatikan kalimat awal dan kalimat akhir gitu. Nek kalau nggak di terakhir berarti di awal, begitu saja. Oke? Oke. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat lain namanya apa? Kalimat penjelas. Gitu. Oke? Nah, kalimat terakhir dari paragraf tersebut ini masih merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Jadi paragraf ini termasuk deduktif ya, karena berada di awal paragraf. Tuh. Kita contoh lagi, oke? Kita baca dulu semuanya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan jas putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kita lihat kalimat terakhirnya. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Apakah ini sebuah kesimpulan? Kesimpulan, ya kan? Ini kesimpulan tentang budaya Maluku yang sangat unik dan menarik. Sedangkan kalimat di atasnya ini adalah uraian ya, uraian dari Maluku. Apa itu Maluku? Kok menarik itu apa? Kok unik itu apa? Kan gitu. Rombongan laki-laki jas putih, jas merah, topi tinggi. Ini adalah uraian dari budaya Maluku yang unik dan menarik. Yang perempuan pakai baju cele, ada alat musik suara tifa. Nah, ini merupakan penjelasan ya. Oke, berarti apa kalimat utamanya terdapat di mana? Kalimat terakhir ya, karena berisi kesimpulan dari seluruh bacaan, disimpulkan di sini. Tuh. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke. Kasih contoh
yang lain. Ini yang mudah sekali ya, yang mudah. Kita baca dulu semuanya. Pak Bambang adalah seorang petani. Hari ini beliau akan menanam jagung. Tak lupa beliau selalu memberikan pupuk pada tanamannya. Selain itu, Pak Bambang juga rajin menyirami tanamannya. Pak Bambang juga menjaganya dari serangan hama. Oke, kita lihat kalimat terakhirnya. Pak Bambang juga menjaganya dari serangan hama. Apakah ini termasuk sebuah kesimpulan? Bukan ya. Kalimat terakhir ini masih salah satu rangkaian pekerjaan dari petani. Oke, jadi kalimat utamanya di awal. Pokoknya enggak di akhir, di awal begitu. Oke, kalau tidak deduktif, induktif. Oke, mudah ya. Nah, jadi Pak Bambang adalah seorang petani. Ini adalah kalimat utama, sedangkan kalimat yang lainnya adalah penjelasan. Oke, kalimat penjelas, menjelaskan keseharian Pak Bambang ini. Paham ya? Oke. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Apabila masih bingung juga, silahkan komentar, tanya. Nanti kita bahas lagi yang lebih mudah lagi. Gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bagaimana? Sudah menyimak video tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mudah kan? Pokoknya diingat-ingat ya, dibaca semuanya dengan seksama, lihat kalimat terakhirnya. Oke, kalau ada yang susah tanyakan saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.